Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang lahan fluvial, zona interaksi air dan lahan, dan dataran banjir yang sering kebanjiran. Nah, untuk tambahannya dalam video ini saya akan menampilkan eh, bagaimana lahan fluvial kita di Kabupaten Melaka dan bagaimana secara sederhana kita melihat dataran banjir di daerah Malaka seperti apa sehingga kita tidak kaget lagi saat sering kebanjiran. Nah, langsung saja ke slide pertama. Tujuan setelah mengikuti materi dalam video ini, diharapkan saudara itu mampu menjelaskan apa itu lahan fluvial, zona-zona interaksi air dan lahan itu seperti apa, dan mengerti serta tidak kaget jika daerah dataran banjir itu sering kebanjiran. Nah, lahan fluvial itu sendiri adalah semua proses yang terjadi baik di alam secara fisika maupun kimia yang mengakibatkan adanya perubahan bentuk permukaan bumi yang disebabkan oleh aksi air permukaan, baik yang merupakan air yang mengalir secara terpadu seperti sungai maupun air yang tidak terkonsentrasi atau seed water. Kemudian, beberapa faktor alam yang mempengaruhi proses fisik morfologi sungai itu dengan adanya aliran air yang mengalir dari hilir, di mana aliran air ini membawa energi bergerak mengikuti transportasi air dan material di dalam palung sungai dan dataran banjir. Kemudian ada Schum 1977 membagi 3 zona interaksi air dan lahan dalam sistem fluvial itu sendiri, antara lain zona pertama itu zona pemasok sedimen, di mana dia yang memasok sedimen-sedimen ke sungai. Kemudian zona kedua yaitu zona transportasi sedimen, bagaimana transportasi sedimen itu dalam arus sungai, itu zonanya di mana, dan zona ketiga itu zona pengendapan dari sedimen-sedimen tadi itu. Nah, kita lihat pertama itu zona 1. Zona 1 yaitu zona pemasok sedimen, merupakan bagian dari hulu das. Ciri-cirinya itu memiliki lembah berbentuk V yang langsung merupakan tebing sungai. Dapat kita lihat di contoh ini. Nah, ini merupakan daerah hulu yang diciri-cirikan sebagai berikut, di mana V seperti V, profil across valley. Nah, dapat dilihat ini merupakan ciri khas dari bagian hulu. Lembah bentuk V yang langsung merupakan tebing sungai. Terus sungai memiliki kemiringan memanjang yang curam serta butiran sedimen yang besar. Butirannya biasa besar. Terus aliran air mengalir deras dengan kecepatan tinggi karena kemiringannya itu curam, arusnya yang dihasilkan gravitasinya tinggi. Oleh karena itu, aliran air di sini sangat deras. Ya, deras dengan kecepatannya tinggi. Dan banyak terjadi aktivitas erosi dari tebing dan dasar sungai. Kemudian kita lanjut ke zona 2, yaitu zona transportasi sedimen. Di zona kedua ini, letaknya itu di hilir zona 1, di hilir dari zona 1 tadi, zona 1 sungai, dan mulai membentuk dataran banjir. Nah, di zona ini, sedimen dari hulu yang berasal dari hasil erosi tebing dan dasar sungai didistribusi ke hilir. Kemudian sedimen bervariasi dari batu kerikil di bagian hulu sampai lumpur dan lempung di bagian hilir, semua bergerak ke bawah. Meander mulai bergerak lateral setelah banjir, sedimen halus mengisi dataran banjir. Jadi setelah banjir, sedimen-sedimen yang halus itu akan mengisi dataran banjir. Nah, dataran banjir itu akan kita jelaskan di slide belakang. Sekalian saya akan menunjukkan bagaimana itu dataran banjir dan di Malaka itu seperti apa. Kemudian zona 3 itu zona pengendapan. Nah, zona ini terletak paling bawah dan dekat muara, biasanya paling ujung. Paling ujung.
Semua yang berasal dari zona 1 dan zona 2 tadi, di zona sumber sedimen, tadi pemasok sedimen dan transport sedimen, zona transportasi sedimen tadi itu akan terkumpul di sini, terakumulasi di sini, di zona ketiga ini. Nah, di sungai zona zona 3 ini biasa merupakan daerah kehidupan satwa liar. Seperti di Melaka itu banyak buaya dan lain-lain itu kan semuanya di muara sini banyak karena dia paling ujung kan terkumpul semua di situ. Kemudian dia lebih landai. Dapat kita lihat ini contohnya. Dia lebih landai daripada zona 1, zona 2 dan zona 3. Nah, dari tadi kita mendengarkan istilah dataran banjir. Nah, dataran banjir itu seperti apa? Dataran banjir itu ya adalah daerah yang merupakan letaknya itu di sekitar sungai yang berkelok-kelok atau kita biasa sebut meander. Sungai itu berkelok-kelok. Nah, di Malaka itu sungainya itu berkelok-kelok itu melewati berapa belasan sampai berapa kecamatan itu, berapa belasan desa itu. Nah, di sebuah dataran banjir biasanya merupakan daerah datar dengan daerah yang lebih tinggi di kedua sisinya. Jadi kedua sisinya ini lebih tinggi. Terus ada floodplain atau dataran banjir itu sendiri. Dan dataran banjir bisa sangat kecil atau sangat besar luasannya. Dataran banjir kecil kadang-kadang merupakan bagian dari lembah ini. Kemudian dataran landai di sebelah kiri kanan sungai disebut floodplain atau dataran banjir. Kemudian poin berikutnya itu banjir akan melimpah akibat kelokan sungai. Jadi kelokan sungai itu membuat banjir akan melimpah, limpasannya akan uh, menyebabkan banjir tersebut. Dan juga daerah pertemuan dengan anak sungai seringkali merupakan titik limpah utama dalam banjir. Jadi ada banjir yang melimpah itu akibat meander tadi, kelok-kelokan sungai, dan juga pertemuan dengan anak sungai, sehingga menjadi titik limpah dalam banjir. Berikutnya ada titik-titik pinggir sungai di tempat melimpahnya air sungai yang menggerus tanggul alami. Biasa kita sebut itu splay atau crevice splay atau titik limpah. Jadi harus selalu waspada jika kebetulan daerah di sekitar titik limpasan ini eh, merupakan daerah pemukiman kita karena disitulah kecepatan alir sungai terbesar. Nah, jadi kalau daerah banjir kemudian kebanjiran, gimana? Ada anehnya atau tidak? Ya wajar, karena itu seperti periode terus. Nah, tinggal kita bagaimana uh, memanajemen bencana tersebut. Lanjut lagi, poin berikutnya. Dataran banjir itu biasanya itu daerah pertanian yang sangat subur. Biasa subur karena banjir itu biasa membawa sedimen yang kaya akan nutrisi, kemudian menyebarkan sedimen untuk wilayah yang luas. Dan dataran banjir ini eh, biasanya datar dan memiliki relatif sedikit batuan yang berukuran besar, sehingga sangat cocok untuk tanah pertanian. Sebenarnya banyak keuntungan tinggal di dataran banjir atau floodplain, di mana banjir itu musiman dan semestinya dapat diprediksi beberapa bulan sebelumnya, sehingga kemampuan memprediksi dengan baik akan membantu untuk mengembangkan sektor pertanian, transportasi, ataupun memanfaatkan aliran sungai untuk kepentingan kepentingan lain, untuk air minum baku, air minum dan air baku dan lain-lain sebagainya. Dataran banjir di Sungai Nil telah menjadi pusat pertanian selama ribuan tahun. Jadi kita bisa ambil contoh bagaimana di Mesir itu mereka mengelola itu dataran banjir menjadi pusat pertanian mereka selama ribuan tahun. Dengan demikian dapat manfaat
bila kita mengikuti pola perilaku sungai, karena biasanya musim banjir mudah diprediksi. Daerah ini juga stabil, sehingga membuat dataran banjir merupakan lokasi yang ideal untuk mengembangkan daerah perkotaan. Dataran banjir antara Sungai Tigris dan Efrat adalah rumah bagi beberapa peradaban paling awal di dunia, dan kota pertama yang terkenal salah satunya karena dukungan produk pertaniannya, yaitu karena di daerah floodplain itu subur. Nah, ini merupakan floodplain di daerah Sungai Nil, bagaimana mereka mengelola, irigasinya bagus ini. Menjadi justru bukan menjadi bencana, justru ini menjadi sumber eh, pertanian mereka di daerah Sungai Nil, Mesir. Kemudian saya akan eh, menunjukkan sedikit bagaimana keadaan kita di Malaka. Singkat saja. Nah, dapat kita lihat bersama-sama ini daerah yang saya garis garis berwarna merah ini. Ini merupakan batas administrasi daerah Kabupaten Malaka. Dan fokus kita akan ke daerah-daerah yang dilalui oleh sungai besar sungai besar ini, Sungai Benenai ini. Nah, ini dari ujung sini ada Nanebot, ada Fatoin, ada Kakaniuk, ada Kateri, Patuaruin, Angkaes, Timuk, Wederok, Mataulun, Kleseleon, apalagi sampai di Umatoos. Umatoos bawahnya ini ada Mota Ain, ada Lawalu, Relor Tahak. Nah, daerah-daerah ini akan kita lihat daerah dataran banjir. Salah satunya itu kita lihat daerah ini subur. Dan tipe sedimen-sedimennya itu butiran-butiran halus, tidak terlalu banyak itu batuan yang keras yang seperti di daerah hulu, sehingga di sini kita lihat bersama-sama banyak sekali daerah pertanian karena itu memang dia subur dan suplai airnya itu pas musim hujan itu banyak sekali, kalau intensitasnya tidak tinggi itu bisa menjadi salah satu pemasok banyak sawah. Nah, kemudian penyebab banjir berikutnya yaitu eh, meander atau kelok-kelokan sungai ini. Nah, kita tahu saat musim hujan dengan aliran air, debit air yang deras, itu transport sedimen yang tadi kita jelaskan di awal, teori, akan membawa arus dan energi yang besar sekali. Bayangkan saja jika ada kelokan seperti ini, di daerah-daerah kelokan seperti ini. Nah, ini yang menjadi pusat energi yang besar, sehingga akan adanya limpasan dan eh, menuju masuk ke daerah limpasan ini, dan jika dalam debit yang sangat besar dan intensitas hujan yang tinggi bisa merendam lahan pertanian ini lahan-lahan pertanian hingga pemukiman masyarakat di sekitar sungai tersebut. Nah, dataran banjir sendiri itu dapat kita pahami dalam video tadi itu seperti lembah. Nah, jadi dapat memungkinkan daerah-daerah itu terendam jika curah hujannya tinggi dan eh, sungai-sungai tadi itu menjadi
salah satunya itu pendangkalan. Pendangkalan itu sehingga daya tampung sungai itu tidak seperti seperti biasanya atau normalnya karena suplai sedimen yang tinggi, pendangkalan dan membuat sungai meluap atau melimpah ke daerah floodplain tadi. Nah, makanya saya siapkan di sini kita lihat floodplain di daerah-daerah yang ya apa yang mengalir yang berada di sekitar aliran sungai Sungai Benenai ini. Nah, kita lihat dari ujung sini ada di sini ini di antara Kateri sama Kakaniuk. Kateri sama Kakaniuk ini kita tampilkan. Nah, di daerah ini, nah, lihat tanda-tanda panah merah yang sini. Nah, tanda panah merah yang atas itu merupakan daerah sungai, itu elevasinya sekitar 59 atau 65 meter dari atas permukaan laut. Sedangkan di daerah atas sini, Kakaniuk sini, nah, ini tergolong tinggi dan di sini ya lumayan 65. Namun jika harus mengalir sampai sini, di sini menjadi pusat pusat dari energi yang besar ini. Makanya hipotesis saya itu di sini sering terjadi luapan di daerah-daerah sini, daerah-daerah ini. Ini masih hampir, sedangkan dari sini lihat elevasinya ke sini tinggi, tapi ke sini rata, hampir tidak terlalu jauh ketinggiannya dari daerah dekat sungai sini, di daerah limpasan sini. Bisa juga kalau debitnya tinggi bisa sampai ke sini. Apakah sini ada pemukiman? Ya, ada pemukiman juga. Ini juga punya potensi untuk terkena limpasan banjir. Dan kemudian kita ke red berikutnya. Ini di daerah Pakirut dan Kakaniuk juga. Nah, ini masuk dalam daerah eh, dataran banjir. Ini sebuah lembah. Ini kan lembah. Naik ke sini kan gunung. Sini gunung. Sudah masuk ke Teri lagi gunung. Nah, ini merupakan potensi untuk mengalami banjir berikutnya secara periode berikutnya. Nah, hal-hal ini harus kita antisipasi. Harus kesadaran masyarakat juga mengetahui bahwa kita tinggal di daerah floodplain, daerah dataran banjir. Berikutnya ke sini. Ini kita di daerah Angkaes, Kiruk, Hetimuk. Nah, mungkin ke sini juga masih lembah. Nah, ini merupakan daerah dataran banjir. Wajar. Periode pengulangan banjir itu bisa terjadi di daerah sini. Nah, berikutnya kita ke daerah ini Kleseleon, Mata Ulun, Baderok. Nah, ini ini lembah ke arah Wederok, ke arah Mata Ulun dari Kleseleon ini. Nah, kalau Kleseleon atas ini lumayan tinggi, 27 meter.
Ini kan arah lembah ke arah Mota Ulun dan Wederok. Ini kan daerah dataran banjir. Ini lagi ke daerah Maktihan, Naas, Desikama, Lamudur. Nah, ini daerah-daerah yang berpotensi, apalagi lihat meandernya. Dari sini ya, mungkin terjadi periode perulangan. Lamudur. Ini kan lembah semua ke sini. Ini kan luas sekali nih daerah dataran banjir kita. Lembah semuanya ini. Luas dari ujung hingga sampai terakhir di sini di Lewalu. Dengan tipe sungai kita itu meander, banyak meander. Sehingga saat hujan dengan intensitas tinggi dan kapasitas sungai untuk mengalirkan air itu tidak dapat bekerja dengan baik, maka akan terjadi limpasan dan periode perulangan di daerah sini. Pertanian gagal panen dan lain sebagainya. Hal itu juga dapat kita lihat dari rumah-rumah adat. Nenek moyang kita, leluhur kita itu kan rumah-rumah panggung. Artinya kita secara garis besar kan di sini kan daerah floodplain semua, daerah pengendapan sungai. Otomatis banjir itu perulangan periodenya itu pasti akan terjadi, bukan pasti akan terjadi. Oleh karena itu kita perlu data dalam mengelola sumber daya air, khususnya air permukaan kita. Bagaimana debit, intensitas curah hujan maksimum kita 1 tahun dan lain sebagainya. Musim hujan kita sebagaimana, apalagi kita kan musim panas yang begitu lama, bisa kita manfaatkan untuk melakukan apa hal-hal lain untuk eh, membuat aliran sungai ini dapat berfungsi dengan baik seperti pendalaman atau eh, eksavasi sungai dan lain sebagainya, bendungan-bendungan itu perlu dibahas dan menjadi salah satu fokus kita, khususnya untuk pemerintah. Mungkin itu saja supaya kita lebih sadar bahwa kita di daerah selatan sini kita tinggal di daerah dataran banjir. Sehingga banjir itu akan periode perulangan itu pasti akan terjadi. Bukan di zaman sekarang, di 2021 saja, tapi misalnya tahun 2000 maupun tahun-tahun yang lalu, ya nenek moyang kita, hal ini dibuktikan dengan rumah adat di daerah kita itu rumah panggung, jadi kita harus sensitif terhadap apa yang ditinggalkan nenek moyang kita itu. Nah, untuk itu diharapkan ke depannya pemerintah dapat memperhatikan itu semua. Terima kasih banyak untuk saudara telah menonton. Jangan lupa subscribe sehingga kita dapat berbagi ilmu untuk lebih maju bersama dan dukung terus channel ini. Terima kasih.